Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Faqala aidan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Al-hadits. Hadirin para pemerhati channel YouTube Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung, izinkan pada kesempatan kali ini kami menerangkan terkait dengan selayak pandang Mashadirul Ahkam. Kepentingan daripada mempelajari daripada Mashadirul Ahkam itu tersendiri, bahwasanya Mashadirul Ahkam ini merupakan hukum Islam atau bagaimana cara mengambil suatu hukum. Tentunya seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak permasalahan yang muncul yang perlu didasari dengan Mashadirul Ahkam. Apa saja yang menjadi Mashadirul Ahkam? Tentu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma, dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Terkait dengan Al-Quran ini sendiri, bahwasanya kita ketahui para ulama sepakat akan menjadi Mashadirul Ahkam atau menjadi suatu landasan hukum. Tidak ada yang menentangnya terkait dengan keqot'ian, kemutawatiran Al-Quran ini sendiri. Hanya saja mungkin nanti terjadi suatu penafsiran-penafsiran yang berbeda, yang tentunya ini merupakan ranah ijtihad. Seperti halnya contoh bahwasanya Imam Al-Qurtubi menafsirkan bagaimana para ulama atau para sahabat menafsirkan terkait dengan Rotala tersendiri. Pertama, Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan terkait dengan Rotala ini, bahwasanya tahsinul huruf wa ma'rifatil wukuf, yang artinya lebih menekankan terkait dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Berbeda lagi ketika kita melihat bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan Rotala di sini. Tentunya membacanya mengetahui fikih daripada ayat per ayat. Dan yang ketiga, bagaimana Ibnu Mas'ud diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan Bahrul Ulum. Bahrul Ulum yang artinya lautan daripada ilmu itu sendiri. Maka Ibnu Mas'ud tersendiri lebih menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Rotala di sini artinya menekuni apa daripada tafsir tersebut. Maka terkait dengan ijtihad atau Al-Quran tersendiri, sepakat para ulama untuk menjadikan dalil hukum. Cuman hanya saja yang perbedaan itu adalah ijtihadnya tersendiri atau menafsirkannya tersendiri. Yang kedua terkait dengan Mashadirul Ahkam ialah As-Sunnah. Terkait dengan As-Sunnah ini tentunya kita ketahui para ulama mencoba memberikan definisi, ialah apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa-apa yang diperbuat oleh Rasulullah, dan apa-apa yang memang itu persetujuan daripada Rasulullah SAW. Lantas kenapa para ulama lebih mendahulukan di dalam definisi tersebut ialah dengan perkataan Rasulullah? Karena menurut para ulama yang disebut dengan perkataan itu langsung dari Rasulullah. Berbeda ketika perbuatan Rasulullah tersendiri itu merupakan penafsiran-penafsiran para sahabat. Maka perkataan Rasulullah itu lebih didahulukan dibandingkan dengan apa yang telah ditafsirkan, yaitu berupa perbuatan Rasulullah SAW oleh para sahabat. Maka terkait dengan As-Sunnah tersendiri, nanti ada yang memang ini disandarkan ke dalam hadis. Nah, hadis tersendiri kita ketahui ada hadis yang sahih,
ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, dan bahkan ada hadis yang maudhu. Terkait dengan hadis yang sahih, tentunya ada sahih li dzatih dan ada sahih li ghairi. Pun sama terkait dengan hasan, ada yang hasan li dzatih dan hasan li ghairi. Berbeda lagi terkait dengan membahas hadis yang dhaif, bahwasanya hadis yang dhaif ini ada yang dhaif muhtamal dan ada dhaif yang subut atau tetap tidak bisa tergoyahkan. Hadis yang memang dhaifnya itu muhtamal bisa terangkat ke dalam hadis hasan li ghairi. Maka inilah perbedaan daripada hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang dhaif. Yang dhaif tersendiri tadi dijelaskan bahwasanya yang dhaif itu ada yang muhtamal dan ada yang subut. Tentu yang muhtamal ini bisa terangkat ke dalam hadis yang hasan. Cuman nanti terkait dengan as-sunnah itu para ulama di dalam kitab Abu Jahroh, usul fikih Abu Jahroh itu dibagi 3. Ada yang memang sunnah muakkadah, ada yang memang sunnahnya itu pertengahan, dan yang ketiga ada sunnah duna sunnah. Sunnah yang muakkadah itu para ulama mencoba mendefinisikan bahwasannya yang memang Rasulullah SAW senantiasa terus mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya, maka itulah disebut dengan sunnah muakkadah. Seperti halnya sholat tahajud, maka Rasulullah atau para ulama itu menafsirkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu senantiasa terus melakukan perbuatan yang sunnah, maka hal tersebut dianggap dengan sunnah muakkadah. Berbeda ketika nanti kita membahas tentang sunnah yang biasa atau senantiasa Rasulullah jarang melakukannya. Dan yang ketiga ada sunnah duna sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah duna sunnah itu adalah jibiliyah atau kebiasaan Rasulullah SAW yang nilainya itu bukan wahyu. Seperti halnya berjenggot, seperti halnya tata cara Rasul minum, dan seperti halnya Rasulullah SAW suka dengan makan apa atau suka minum apa. Itulah yang disebut dengan sunnah duna sunnah. Nah, terkait yang ketiga, al-ijma' itu merupakan ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan al-ijma. Yang disepakati itu ialah ijma para sahabat. Tetapi untuk membuktikan ijma para ulama itu agak susah untuk mencari contohnya. Tetapi ketika kita membahas tentang ijma daripada para sahabat, salah satu bentuk contohnya itu adalah ketika mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, maka itulah yang disebut dengan ijma para sahabat. Dan yang keempat itu ada qiyas. Qiyas tersendiri ini menjadi perbedaan pendapat para ulama bagaimana apakah betul qiyas itu ditempatkan kepada yang keempat atau memang qiyas itu tidak dimasukkan ke dalam masadirul ahkam itu tersendiri. Nah, terkait dengan permasalahan qiyas, kita ketahui karena kebanyakan daripada di negara Indonesia itu adalah Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i itu kepada qiyas keempatnya sebagai masadirul ahkam itu. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana para ulama Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik, dan bagaimana Imam Ahmad. Nah, tadi disebutkan Al-Quran menjadi masadirul ahkam yang pertama, As-Sunnah menjadi masadirul ahkam yang kedua, dan yang ketiga ada masadirul ahkam yaitu al-ijma, dan yang keempat ada qiyas. Qiyas tersendiri menjadi suatu perbedaan pendapat. Nah, yang pertama ada Imam Abu Hanifah yang lebih menekankan bukan kepada qiyas tetapi istihsan. Dan yang kedua nanti ada Imam Malik. Imam Malik itu lebih cenderung kepada para sahabat yang ada di Madinah. Dan yang ketiga ada Imam Ahmad. Yaitu dengan menggunakan hadis dhaif. Nah, Imam Ahmad tersendiri kenapa menggunakan hadis dhaif?
karena beliau itu mengatakan bahwasanya lebih baik aku menggunakan hadis dhaif yang muhtamal. Kenapa? Karena ada kemungkinan sampai kepada Rasulullah. Berbeda lagi dengan kias, itu hanya analogi manusia saja. Seperti itu kenapa Imam Ahmad menggunakan hadis dhaif yang muhtamal. Dan yang kedua, kenapa Imam Malik menggunakan para sahabat yang ada di Madinah atau para ulama yang ada di Madinah? Karena lumbung daripada ilmu itu atau kediaman Rasulullah SAW itu lebih banyak di Madinah. Maka beliau menggunakan ulama Madinah. Dan yang ketiga ialah Imam Abu Hanifah. Bahwasanya Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan, yaitu tentunya kenapa menggunakan istihsan? Karena beliau beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sesuatu yang baik. Maka masadirul ahkam yang keempat ini ternyata ada suatu perbedaan pendapat. Tadi disebutkan Imam Ahmad lebih menekankan kepada hadis yang dhaif, terus Imam Malik menekankan kepada para sahabat atau ulama yang ada di Madinah, dan yang tadi ada Imam Abu Hanifah yang lebih menekankan kepada istihsan. Inilah kenapa hasil daripada para ulama itu berbeda ketika berijtihad. Ternyata metodologi atau masadirul ahkam yang digunakannya juga sudah berbeda. Artinya berdebatnya itu atau berdiskusi atau mengklarifikasinya itu bukan dari segi hasil daripada ijtihad itu tersendiri, tetapi justru harus daripada masadirul ahkamnya itu tersendiri. Kenapa? Karena inilah yang disebut daripada akarnya. Ijtihad itu merupakan hasil atau buahnya, sedangkan masadirul ahkam ini merupakan akar daripada hasil yang akan menjadi buah. Maka itulah tadi masadirul ahkamnya ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma. Terkait dengan kias, itu perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ulama. Nah, kita pun ketahui bahwasanya organisasi terbesar di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ada Persatuan Islam. Ternyata kalau kita menelisiki terkait dengan ijtihad atau metodologi yang diambil oleh golongan ketiga ini, mereka itu untuk mengambil daripada hukumnya itu berbeda-beda. Katakan saja NU itu atau Nahdlatul Ulama itu lebih mengambil daripada perkataan para ulama terlebih dahulu sebelum memuncak ke dalam Al-Quran. Persamaan daripada Persis dan Muhammadiyah itu tentunya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma itu disepakati. Cuma nanti di dalam menempatkan As-Sunnah, ulama Persatuan Islam dan ulama Muhammadiyah itu berbeda. Salah satu bentuk contohnya ialah ketika terkait dengan hadis yang hasan. Muhammadiyah itu ketika hadis hasannya itu adalah untuk permasalahan akidah, maka itu tidak diterima. Atau hadis yang jalurnya itu sendiri atau tidak mutawatir dan itu bersandar terkait dengan permasalahan akidah, maka hal itu tidak diterima. Berbeda lagi dengan Persatuan Islam. Persatuan Islam itu menerima selama itu subut, selama itu sahih. Maka itulah perbedaan daripada organisasi. Kenapa ijtihad itu berbeda? Itulah metodologi-metodologi yang dijadikan pertama oleh para ulama, yang kedua organisasi besar yang ada di Indonesia. Itulah masadirul ahkam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan yang keempat ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Lantas mengapa tadi di dalam ayat suci, kami menyebutkan ayat suci Al-Quran terkait dengan fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul? Itu oleh Imam As-Syafi'i dijadikan dasar bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kias. Nah, ketika tidak ada di dalam Al-Quran, ketika tidak ada di dalam As-Sunnah, maka kembalikan lagi ke dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Makna daripada dikembalikan lagi ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menurut Imam Asy-Syafi'i merupakan kias. Kias sendiri tentunya mempunyai syarat. Yang pertama harus ada aslun, yang kedua harus ada far'un, yang ketiga harus ada sabab, dan yang keempat harus ada illah. Itulah syarat daripada kias, dan itulah metodologi atau perbedaan-perbedaan terkait dengan pengambilan hukum di kalangan para ulama yang tentunya ijtihadnya akan menghasilkan yang berbeda. Artinya harus ada pengklarifikasian, harus ada pendiskusian
yang diawali dengan metodologi atau masyadirul ahkamnya itu tersendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan murni datang dari saya, yang benar murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.